Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas derivatives and foreign currency, konsep dan common transaction. Dari referensi ini kami ambil dari chapter 18 oleh Binns. Kami kelompok 9 terdiri dari yang pertama ada Dimas Ryan Arkananta dengan NPM 261, Melvin Abel UI dengan NPM 275, Muhammad Adrian Amata dengan NPM 138, dan Muhammad Ridho Alam Al-Jawi dengan NPM 300. Baik, berikutnya adalah derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada perubahan harga, tingkat suku bunga, atau variabel lain yang menjadi dasar atau underlying variable. Kontrak derivatif digunakan untuk mengurangi risiko atau hedging terhadap fluktuasi harga atau tingkat suku bunga. Dalam kontrak ini satu pihak bertaruh bahwa harga atau tingkat akan bergerak berlawanan dengan perkiraan pihak lain. Perusahaan menggunakan derivatif untuk melindungi cash flow, nilai pasar aset, dan liability, serta laba dari perubahan harga komoditas, kurs mata uang, maupun tingkat bunga. Jenis risiko utama yang biasa dikelola melalui derivatif meliputi yang pertama ada risiko tingkat bunga, yang kedua risiko harga komoditas, yang ketiga risiko nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir risiko harga saham. Contohnya sendiri adalah Starbucks menggunakan kontrak derivatif untuk mengunci harga komoditas, kurs, dan suku bunga di masa depan agar arus kas dan laba bersih stabil. Sementara Wolverine Worldwide menggunakan interest rate swap untuk mengubah pinjaman berbunga variabel menjadi pinjaman berbunga tetap senilai 405,4 juta US dollar dari total pinjaman 525,2 juta US dollar. Bentuk derivatif yang umum digunakan yaitu ada option contract, forward contract, future contract, dan swaps atau pertukaran. Selanjutnya ada hedge transactions. Hedge adalah kombinasi antara posisi yang sudah ada dengan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola risiko dari posisi tersebut. Sebagian besar perusahaan menggunakan forward contracts, future contracts, options, atau swaps yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang pertama forward contract. Forward contract merupakan perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual komoditas atau mata uang pada harga dan tanggal yang telah disepakati. Forward contract dapat diselesaikan dengan penyerahan fisik atau penyelesaian bersih atau net settlement. Net settlement berarti transaksi diselesaikan dengan pembayaran kas agar kedua pihak berada dalam posisi ekonomi yang sama, seperti jika barang benar-benar diserahkan. Contohnya seperti Big Oil menandatangani kontrak untuk membeli 10.000 barel minyak seharga 100 US dollar per barel 3 bulan mendatang. Ketika harga pasar naik menjadi 110 USD per barel, pihak spekulan akan membayar Big Oil yaitu 100.000 US dollar sebagai kompensasi tanpa pengiriman minyak. Dengan demikian, Big Oil tetap menikmati harga efektif sebesar 100 USD per barrel. Nah, yang kedua ada future contracts. Future memiliki karakteristik mirip dengan forward contract, tapi lebih terstandarisasi dan diperdagangkan di bursa atau exchange traded. Bursa menentukan tanggal jatuh tempo, kualitas, dan jumlah barang serta tempat pengiriman. Selain itu, bursa juga menjamin pelaksanaan kontrak melalui lembaga clearing. Futures disesuaikan setiap hari melalui sistem mark-to-market, yaitu perhitungan keuntungan dan kerugian harian yang langsung memengaruhi saldo cash. Karena bersifat standar dan dijamin bursa, biaya kontrak futures umumnya lebih rendah daripada forward, tetapi kurang fleksibel karena tidak dapat diubah sesuai kebutuhan pembeli dan penjual. Contohnya, jika hanya tersedia kontrak perak 25.000 troy ounce dengan tanggal 6 Januari 2016, perusahaan yang membutuhkan 100.000
100.000 110 harus underhedge, 100.000 atau overhedge 125.000. Forward mengizinkan negosiasi tepat 110.000 ons. Lalu yang ketiga ada option contracts. Option memberikan hak yang bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Kalau options memberikan atau menjual put option suatu aset pada harga kesepakatan, namun bukan kewajiban untuk melakukannya. Penjual atau writer opsi memiliki kewajiban untuk memenuhi kontrak apabila pembeli mengeksekusi haknya. Opsi diperdagangkan untuk berbagai aset seperti saham, komoditas, valuta asing, dan suku bunga. Penentuan harga opsi biasanya menggunakan model Black-Scholes dengan mempertimbangkan yang pertama variabilitas harga aset dasar atau volatility, harga besar saat ini, waktu jatuh tempo, serta harga pelaksanaan. Terdapat dua tipe opsi, yaitu European Style yang hanya dapat dieksekusi pada tanggal jatuh tempo, lalu yang ada American Style yang dapat dieksekusi kapan saja sebelum jatuh tempo. American Option memiliki nilai lebih tinggi karena fleksibilitas waktu eksekusi. Nah, contohnya sebuah perusahaan membeli call option untuk membeli 100.000 galon bahan bakar dengan harga 1 USD per galon dan membayar premi 1.000 USD. Jika harga pasar menjadi 1,10 US dollar, opsi dieksekusi dan bahan bakar dibeli lebih murah. Total biaya menjadi 101.000 USD. Namun jika harga turun menjadi 0,90 USD, opsi tidak dieksekusi dan premi 1.000 USD menjadi biaya tetap. Nah, yang terakhir itu ada swap. Swap merupakan kontrak untuk menukar arus kas yang biasanya didasarkan pada tingkat bunga. Perusahaan menggunakan swap untuk mengubah pinjaman berbunga variabel menjadi pinjaman berbunga tetap atau sebaliknya. Contohnya, yaitu sebuah perusahaan memiliki utang sejumlah 1 juta USD dengan bunga variabel 8% untuk menghindari risiko kenaikan suku bunga. Perusahaan menandatangani kontrak swap untuk reserve variable pay fixed sehingga pembayaran bunga efektif tetap 8% setiap periode. Keuntungan swap adalah kestabilan pembayaran bunga, sedangkan biayanya berupa premi atau fee kepada pihak lawan, biasanya lembaga keuangan besar seperti bank. Nah, itu ada contoh tabel pada swap. Itu ada market price per pound, forward price per pound, unhedged gain or loss, economic gain or loss on forward, dan economic income mid hedge. Materi selanjutnya adalah foreign exchange, concepts and definitions. Pertama kita harus mengetahui dulu kalau currency atau mata uang itu memberikan standar nilai, alat tukar, dan juga satuan pengukuran untuk transaksi ekonomi. Mata uang dari berbagai negara itu menjalankan dua fungsi yang berbeda. Yang pertama, dengan tingkat efisiensi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya semua mata uang menyediakan satuan ukuran untuk kegiatan ekonomi dan sumber daya negara masing-masing. Lalu, firms record transaction in functional currency. Itu agar transaksi dapat dimasukkan ke catatan keuangan, transaksi tersebut harus diukur dalam mata uang. Biasanya, mata uang tempat transaksi dicatat dan mata uang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi adalah sama. Selanjutnya ada direct and indirect quotation of exchange rates. Nilai tukar adalah rasio antara satu unit mata uang dan jumlah mata uang lain yang dapat ditukar dan unit tersebut pada waktu tertentu. Nilai tukar itu dapat dihitung dengan cara direct quote atau indirect quote. Untuk mempelajari bagaimana cara perhitungan ini, kita coba berikan contoh atau asumsi bahwa 1,41 dolar itu dapat ditukar dengan 1 pound Inggris. Nah, pada gambar di sebelah kiri ini, dalam direct quote dinyatakan dalam dolar AS sebesar 1
$0,41 itu setara dengan 1 pound Inggris, yang merupakan 1 unit mata uang asing. Lalu ada pendekatan kedua yang dikutip secara tidak langsung dari sudut pandang US, karena kurs dinyatakan dalam pound Inggris, yaitu di atas, dan jadinya diketahui kalau 0,709 pound itu setara dengan $1 AS. Kutipan langsung itu adalah kebalikan dari kutipan tidak langsung, dan begitu juga dengan sebaliknya. Lalu ada floating, mixed, and multiple exchange rates. Yang pertama adalah floating, yang ditentukan oleh pasar. Secara teoritis, nilai mata uang yang harus mencerminkan daya belinya di pasar dunia. Misalnya, kenaikan tingkat inflasi di suatu negara itu menunjukkan bahwa daya beli mata uangnya menurun. Nilai mata uang itu harus turun dalam kaitannya dengan mata uang lainnya. Istilah teknis untuk pergerakan nilai mata uang ini melemah. Mata uang jatuh atau melemah relatif terhadap mata uang lain jika dibutuhkan lebih banyak mata uang yang melemah untuk membeli 1 unit mata uang lainnya. Lalu yang kedua adalah mix and multiple, yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki tarif yang berbeda untuk transaksi yang berbeda. Ketika nilai tukar itu ditetapkan, pemerintah penerbit dapat menetapkan nilai tukar yang berbeda untuk berbagai jenis transaksi. Misalnya dapat menerapkan tarif preferensial untuk impor dan juga tarif penalti untuk ekspor untuk mendorong tujuan ekonomi negara tersebut. Tarif tersebut juga disebut sebagai nilai tukar yang berganda. Lalu selanjutnya ada spot, current, historical, and historical exchange rates. Yang pertama adalah spot rates atau kurs spot, yang nilai tukar untuk pengiriman segala mata uang yang ditukar. Yang kedua adalah current state, di mana kurs di mana 1 unit mata uang itu dapat ditukar dengan mata uang lain pada tanggal neraca ataupun tanggal transaksi. Yang ketiga adalah historical rate, kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau peristiwa tertentu terjadi. Materi selanjutnya ada foreign currency transaction other than forward contract. Nah, di sini ada transaksi lokal, itu tuh yang dimaksud adalah terjadinya transaksi dalam suatu negara dan dicatat dalam mata uang negara tersebut. Nah, contohnya itu anak perusahaan Inggris itu mencatat transaksi dalam pound sterling. Nah, lalu ada transaksi asing di mana itu melibatkan atau mata uang yang berbeda. Nah, transaksi yang ini tuh denominasi dalam mata uang asing harus dikonversi ke mata uang fungsional entitas. Nah, mata uang fungsional itu sendiri itu mata uang yang digunakan dalam lingkungan ekonomi utama suatu entitas. Biasanya merupakan mata uang utama yang digunakan entitas untuk menghasilkan dan menghabiskan uang tunai. Nah, transaksi mata uang asing itu adalah setiap transaksi yang denominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas. FISB Requirement ISC 830. Nah, standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini itu berlaku untuk transaksi mata uang asing dan laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, di sini ada dua aturan utamanya, yaitu yang pertama pada tanggal transaksi. Nah, ketika suatu perusahaan itu melakukan transaksi yang denominasi dalam mata uang asing, perusahaan tersebut harus terlebih dahulu mengonversi transaksi tersebut ke dalam mata uang fungsionalnya, yaitu mata uang lingkungan ekonomi utama di mana perusahaan beroperasi. Nah, tingkat tukar yang digunakan adalah tingkat tukar spot dengan tingkat tukar di mana mata uang dapat ditukar pada tanggal transaksi. Lalu ada yang kedua pada tanggal neraca. Nah, setelah transaksi awal, kurs valuta asing sering berubah seiring waktu. Nah, GAAP mensyaratkan bahwa semua item moneter seperti kas, piutang usaha, atau utang usaha yang denominasi dalam mata uang asing harus dievaluasi ulang berdasarkan kurs valuta asing yang berlaku pada tanggal neraca. Nah, evaluasi ulang ini memastikan bahwa laporan keuangan itu perusahaan mencapai nilai saat ini dari jumlah mata uang asing tersebut ketika dilaporkan dalam mata uang fungsional. Nah, di sini ada contoh soal di mana transaksi mata uang asing itu harus dikonversi ke dolar AS dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Nah, contohnya ini ada importir AS membeli persediaan dari pemasok Kanada. Nah, fakturnya itu 10.000 Kanada dolar, lalu ada kurs spot itu 7.000 US dollar. Nah, dengan catatan persediaan itu bertambah 7.000 dengan utang dagang 7.000. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa spot rate di sini 0,7,
lalu amount in USD itu 7.000 US dollar dengan result initial transaction. Nah, lalu ada spot rate 0,69 itu dengan amount in USD itu sebesar 6.900 US dollar. Nah, ini resultnya itu adalah ada sekitar 100 dolar gain. Lalu ada spot rate ketiga itu 0,72 itu dengan amount in USD itu sebesar 7.200. Nah, ini menghasilkan 200 dolar loss. Nah, jika dibayar sebesar menggunakan 0,69 dolar, maka kita bisa menjurnalnya dengan cara utang usaha itu sebesar 7.000, lalu ada keuntungan kurs itu bertambah yaitu sebesar 100, lalu ada kas itu sebesar 6.900. Sekarang memasuki ke subbab yang kelima, yaitu purchase denominated in foreign currency. Jadi di sini itu dijelaskan mengenai akuntansi transaksi mata uang asing berdasarkan materi sebelumnya, dan juga termasuk pengaruh perubahan kurs dan standar akuntansi internasional atau IFRS. Jadi akuntansi transaksi mata uang asing itu adalah ketika sebuah perusahaan melakukan transaksi seperti penjualan atau pembelian yang didominasi dalam mata uang asing. Nilai transaksi tersebut dalam mata uang fungsional perusahaan, misalnya dolar Amerika, akan berfluktuasi seiring dengan perubahan nilai tukar kurs. Akan moneter mata uang asing seperti piutang usaha dan utang usaha dalam mata uang asing harus diukur ulang pada yang pertama, yaitu tanggal raja, yaitu menggunakan kurs spot pada tanggal tersebut, dan kedua yaitu pada tanggal pembayaran atau penyelesaian, yaitu menggunakan kurs spot pada tanggal tersebut. Jadi perbedaan nilai moneter yang timbul dari perubahan kurs antara tanggal transaksi, tanggal neraca, dan tanggal penyelesaian dicatat sebagai keuntungan atau kerugian kurs, yaitu exchange gain or loss, dan diakui dalam laba bersih pada periode terjadinya. Lalu berikutnya yaitu dampak perubahan kurs pada piutang dan utang. Jadi di sini ini adalah contoh kasus di mana perusahaan ETC yang menggunakan dolar Amerika melakukan pembelian barang dagangan dari Paris Company dan bertransaksi menggunakan euro. Jadi penjelasannya di sini itu adalah pada tanggal 1 Desember 2016 ini terjadi pencatatan transaksi awal, yaitu inventory pada debit. Di sini ETC membeli barang seharga 10.000 euro. Nilai dolar dicatat menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi, itu 10.000 euro kali 0,6600 per euro. Jadi 6.600 utang ini dicatat sebesar nilai ini. Dan kreditnya yaitu akun payable 6.600. Pada transaksi berikutnya pada 31 Desember, yaitu penyesuaian akhir tahun, debitnya ini akun payable 50, kreditnya exchange gain yaitu 50. Utang usaha ini disesuaikan ke kurs spot akhir tahun, yaitu 0,6550. Jadi perubahan kurs ini, kurs turun dari 0,6600 menjadi 0,6550. Dolar AS ini menguat, nilai utang dalam dolar menurun. Ini menghasilkan keuntungan kurs atau exchange gain sebesar 50. Lalu transaksi berikutnya 30 Januari 2017. Ini adalah penyelesaian uang utang. Di sini akun payable pada debit 6.550. Utang ini dilunasi penuh pada kurs pada hari itu. Debitnya exchange loss 100. Perubahan kurs ini tidak berubah dari tanggal neraca, namun total utang dalam dolar yang harus dibayarkan adalah 10.000 euro.
kali 0,6550 per euro sama dengan 6.650, dan cash pada kredit 6.650. Lalu jadi ringkasan keuntungan atau kerugian kurs pada tanggal 31 Desember ini terjadi gain 50. Jadi dolar menguat, kurs turun, utang menurun, ini jadi menguntungkan. Pada 30 Januari terjadi loss sebesar 100, yaitu dolar melemah, jadi kursnya naik, kasnya dibayar lebih tinggi dari utang tercatat. Jadi merugikan. Keseluruhan loss 50, total kerugian kurs versi dari transaksi tersebut. Selanjutnya adalah penjualan didominasi dalam mata uang asing. Ini adalah contoh kasus di mana perusahaan ITC menggunakan dolar Amerika melakukan penjualan barang dagangan pada Rome Company dan piutang tersebut didominasi dalam euro. Jadi kasus ini mencakup pencatatan piutang dalam euro dan dampaknya terhadap keuntungan atau kerugian kurs saat kurs cepat berubah. Transaksi ini melibatkan penjualan 20.000 euro. Jadi pada tanggal 15 Desember 0,6625 ini terjadinya pencatatan transaksi awal. Lalu di sini itu account receivable 13.250 pada debit dan sales 12.250 pada kredit. Jadi ETC ini menjual barang seharga 20.000 euro. Nilai dolar dicatat menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi, jadi 20.000 euro kali 0,6600 sama dengan 13.500. Lalu tanggal 31 Desember ini penyesuaian akhir tahun, debit exchange loss 50 dan akun receivable piutang usaha ini harus disesuaikan ke kurs spot akhir tahun. Lalu akun receivable 150 pada kredit, itu perubahan kurs turun dari 6.625 menjadi 0,6550. Dolar Amerika menguat, nilai piutang dalam dolar menurun, ini menghasilkan kerugian kurs sebesar 150. Lalu 15 Januari ini mengoleksi piutang, tanggal pembayaran atau penerimaan euro, cashnya 13.400 pada debit, euro diterima, piutang disesuaikan terakhir kalinya sebelum dilunasi. Akun receivable 13.100 pada kredit, ini saldo piutang setelah penyesuaian di 31 Desember, jadi 13.250 dikurangi 150 jadi 13.100. Dan exchange gain pada kredit, ini perbandingan piutang diterima pada kurs 13.400 dan terakhir tercatat pada kurs 13.100. Jadi keuntungan kurs exchange gain ini 300. Lalu 20 Januari ini konversi euro ke dolar, cash 13.450 pada debit, euro yang diterima di bank ini dikonversi menjadi dolar Amerika pada kurs 0,6725. Total dolar yang diterima menjadi dengan 13.450. Terus cash pada kredit 13.400. Lalu exchange gain 50. Ini perbandingan pada euro di buku tercatat pada kurs yang 13.400 tetapi dikonversi pada kurs 13.450. Jadi ada keuntungan kurs atau exchange gain sebesar 50.
Jadi ringkasan keuntungan atau kerugian kurs ini pada tanggal 31 Desember ini terjadinya loss 150, kurs turun, piutang menurun. 15 Januari terjadi gain 300, kurs naik, piutang diterima lebih besar. 20 Januari gain 50, kurs naik lagi, kas yang dikonversi lebih besar dari nilai buku. Lalu overall gain 200. Total keuntungan kurs bersih dari transaksi tersebut. Lalu di sini ada Sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau sikap, dan juga mohon maaf bila atas kurangnya pengetahuan kami. Sekian materi kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.